mikir ini konsepnya mau jualan online apa mau ngemis online? Bingung kan? Harusnya itu yang diprioritaskan dari jualan adalah penjualannya, gitu loh, penjualannya. Kalau cuman sumbangan yang 1.000 2.000, hello. Ini konsepnya berdagang, jualan, bukan nyari sumbangan. Begitu loh nenek-nenek semuanya. Kita belanja, ya, kita belanja. Liatin aja tuh banyak yang sold out. Siapa yang beli? Ya Sarjios. Jadi Sarjios gak perlu dijelasin, tolong yang beli, yang gak perlu. Sarjios udah tahu, kami gak perlu diarahkan kami mau beli apa enggak. Pasti kami tahu apa yang harus kami lakukan untuk mensupport idola kami. Terkait pinjol-pinjol itu mungkin ya. Kalau terkait pinjol-pinjol itu sebenarnya kalau dia ngeceknya sekarang ya udah pasti nggak ada. Ya kan? Apalagi kalau udah dibayar. Halo warga netizen update, balik lagi di YouTube Kamar Opini. Satu-satunya tempat di mana kalian bisa beropini ria di kolom komentar. Ya, di video kali ini kita akan melihat perdebatan antara pendukungnya Sarwenda dan pendukungnya Ruben Onsu. Soal perdebatan apa? Yaitu soal perdebatan live streaming beberapa waktu lalu. Kalau nge-gift itu biasanya setahu gue live rumpi entar ganti baru nge-gift. Nah, kayak gini nih, salah satu contoh orang yang ikut nimbrung di permasalahan orang tanpa tahu, nggak pernah ngikutin. Aku kasih tahu satu hal ya, Nek. Kalau nenek nggak tahu gimana live-nya Sarwenda atau Sarjio, kalau live dari dulu sampai sekarang tuh, emang kayak gini bentukannya kita. Para fans kayak gitu, udah 1 tahun lebih. Di live jualannya mereka berdua, itu pasti full dengan gift, full dengan belanja. Kita yang nge-gift itu, teman-teman yang nge-gift itu, bukan cuma nge-gift doang. Kita supportnya itu lewat gift, lewat belanja. Lihat aja tuh keranjangnya. Lihat aja tuh, banyak yang sold out. Live dari tahun yang lalu bahkan live di Korea. Sampai nomor 1 penjualan tertinggi untuk Asia. Sama aja, kita perang-perang gift juga. Perang gift kita. Terus kita perang-perang CO juga. Kita barbar CO, barbar gift. Itu wujud supportnya kami. Emang gaya live-nya di Sarja kayak gitu dari dulu. Begitu. Jadi jangan kaget. Jangan berpikir bahwa orang-orang yang memberikan gift itu nggak belanja. Kita belanja. Ya, kita belanja. Liatin aja tuh banyak yang sold out. Siapa yang beli? Ya Sarjios. Jadi Sarjios gak perlu dijelasin, tolong yang beli, yang gak perlu. Sarjios udah tahu, kami gak perlu diarahkan kami mau beli apa enggak. Pasti kami tahu apa yang harus kami lakukan untuk mensupport idola kami. Begitu. Jadi jangan kaget, jangan berpikir bahwa orang-orang yang memberikan gift itu nggak belanja. Kita belanja, ya, kita belanja. Liatin aja tuh banyak yang sold out. Siapa yang beli? Ya Sarjios. Jadi Sarjios gak perlu dijelasin, tolong yang beli, yang gak perlu. Sarjios udah tahu, kami gak perlu diarahkan kami mau beli apa enggak. Pasti kami tahu apa yang harus kami lakukan untuk mensupport idola kami. Nah, di sini ibu ini mengatakan bahwa semuanya Sardio itu bukan hanya ngebeli produk, tapi mereka juga nge-gift. Jadi, produk-produk yang dijual Sarwenda itu katanya habis terjual semua, dan menurut ibu ini katanya kalau mereka ngasih gift itu ya memang udah dari dulu, bukan baru-baru ini aja. Nah, untuk terkait komen love itu katanya mereka untuk menutupin hate comment. Padahal netizen itu nggak pernah nge-hate comment di live streaming, kecuali mereka war emoticon, ya. Hate comment sama emoticon itu berbeda banget, dan itu menurut pendapat aku. Nah, pendapat aku juga, kenapa sih para fans Sarwenda ini lebih memilih ya untuk mengasih gift? Ya tujuannya supaya flexing doang. Kalau gift itu kan nampak di live streaming Sarwenda siapa yang ngasih gift, siapa yang ngasih paus, segala macamnya ya kan. Tapi kalau beli produk, mereka itu akun-akun mereka ketika membeli produk itu akan kelihatan di pembelian produk. Nah, itu alasan mungkin kenapa mereka memilih untuk ngasih gift. Netizen Indonesia harus tahu ya, masih digembor-gemborkan. Katanya live-nya Bunda lebih banyak yang ngasih gift dan juga banyak yang typing cinta.
nenek semuanya, gua kasih tahu ya. Konsep dagang itu berjualan untuk mendapatkan pembelian, bukan untuk mendapatkan sumbangan. Harusnya itu typingnya, ayah aku sudah CO, ayah aku sudah CO, ayah aku sudah CO. Check out yang dibutuhkan, bukan typing cinta dan juga sumbangan-sumbangan. Gue mikir, ini konsepnya mau jualan online apa mau ngemis online? Bingung kan? Harusnya itu yang diprioritaskan dari jualan adalah penjualannya, gitu loh, penjualannya. Kalau cuman sumbangan yang 1.000 2.000, hello. Ini konsepnya berdagang, jualan, bukan nyari sumbangan. Begitu loh nenek-nenek semuanya. Ih, bunda kalian gimana sih? Kalau misalkan kalian semuanya mau mendukung bundamu, ya beli. Kalau nggak kuat beli, jangan pamer. Yang itu sumbangan 1.000 2.000. Konsepnya berdagang itu adalah jualan. Check out yang paling penting. Hasil jualan. Kalau cuma berapa puluh ribu, itu aja apa sih? Beda kali dengan yang ayah gue. Ayah gue jualan ya, bukan ngemis online. Sorry, banyak yang CO, hasilnya tuh juga berjuta-juta, puluh juta, bahkan ratusan juta. Gitu konsepnya. Paham nenek-nenek? Nah, ini adalah bentuk counter dari tim pendukungnya Ruben. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh beliau ya, itu benar. Kalau kita jualan, itu fokus utamanya ya produk jualan, bukan gift. Nah, gift itu biasanya live entertainment, live yang menghibur. Orang nonton live tersebut merasa terhibur, mereka ngasih gift. Dia adalah partner aku ya, dia bersama dengan Sorry, aku tidak julid sama kokonya itu ya. Hai guys, aku rasa kalian semua pasti udah pada melihat postingan si Mbak ini. Jadi dia tuh lagi ngebahas tentang partner kerjanya si Bunda SW yang punya kebutuhan khusus. Seperti yang dia ceritakan di video itu ya, dia memberikan pendapat bahwa sebenarnya dia bukan julid sama kokonya, tapi gue tahu lu tuh julid sama SW-nya. Kenapa? Karena dia menganggap si SW ini mengeksploitasi si koko tersebut. Padahal koko tersebut adalah founder dari produk tersebut yang mereka jual. Bayangkan seorang founder dianggap dieksploitasi. Kayak mana? Seperti yang Mbaknya bilang, kalau dia juga punya paman yang mempunyai kebutuhan khusus dan dia sebagai keluarga tidak ingin mengeksploitasi atau memilih untuk menghargai beliau. Sebenarnya gini ya, ini semua berbalik lagi ke pilihan masing-masing. Ada sebagian orang yang terlahir mungkin dia merasa dia itu sempurna secara fisik, tapi dia punya rasa tidak percaya diri ya dalam melakukan hal apapun. Tapi ada sebagian orang yang terlahir mungkin mempunyai kebutuhan khusus, tapi dia punya bakat yang ingin diperlihatkan ke seluruh dunia bahwa gini loh, aku meskipun terlahir tidak sempurna seperti kalian-kalian ini, tapi aku punya bakat. Aku ingin menjadi berkat bagi orang lain. Seperti Koko ini, dia bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang membutuhkan. Dia bisa menjadi berkat bagi semua orang yang ingin bekerja dengan dia. Anda yang sudah terlahir seperti fisik yang sempurna sudah menjadi apa? Apakah Anda menjadi berkat atau menjadi batu sandungan bagi orang lain? Bagi aku, justru si Koko ini dengan kehadiran dia bisa membawakan semangat hidup bagi banyak orang. Mau dia terlahir fisik yang sempurna ataupun tidak. Ya, kalau misalkan orang-orang yang merasa kayak fisiknya sempurna, ketika dia melihat kehadiran Koko tersebut, dia akan merasa Koko ini mungkin dia tuh terlahir tidak seperti aku, tapi kok aku tidak bisa hidup seperti dia. Percaya dirinya, kehebatan dia, bakatnya, kenapa tidak? Atau orang-orang yang mungkin punya kehidupan atau terlahir seperti si Koko tersebut ya, yang mempunyai kebutuhan khusus, akan merasa
Koko ini aja dengan percaya diri dia itu membangun bisnis, menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa aku di sini harus terus mengeluh dan membenci Sang Pencipta? Dengan kehadiran aku sebenarnya aku bisa kok melakukan hal yang baik juga untuk orang lain. Kan begitu. Jadi orang-orang tuh bisa buka ininya, ketimbang Mbak ini ya sibuk nyuruh orang pakai, ya dia sampai kayak sombong sekali Anda. Malah kok ini Anda tuh tidak dipakai kurasa. Sibuk menjulit SW dari kemarin. Anda yang merasa sudah sempurna ini, apakah sudah berbuat banyak kebaikan di dunia ini semasa hidup? Hah? Mbak, daripada julid ya, daripada sibuk menyuruh orang-orang pakai ini, mungkin pengikut Anda yang sama konsletnya dengan Anda mempunyai pendapat yang sama, ya. Apalagi orang-orang tidak suka dengan SW. Tapi bagi kita ini yang bisa melihat, yang bisa menilai, tidak usah disuruh pakai ini pun kita bisa merasakan. Ya, kita bisa berpendapat. Daripada sibuk menyuruh orang pakai ini, mending kalau ada waktu benerin alisnya biar gak kayak gini. Ya. Oh ya, BTW gimana perasaan Anda sekarang Mbak setelah dibalas sama kokonya langsung? Kalian mau lihat gak guys? Mungkin ada sebagian orang belum lihat, sekarang aku perlihatkan ya. Jujur kalau aku jadi mbaknya sih malu ya. Malu aku. Karena apa? Sudah asbun. Kayak mana? Daripada banyak yang kemakan berita hoax, mending kalian langsung ke sumbernya langsung. Apakah si Koko ini dieksploitasi atau bukan? Kalian bisa langsung mampir ke akun Kokonya ya. Untuk mbaknya, lain kali kalau mau bikin VT ya, cari tahu dulu, analisis dulu ya. Jangan sampai terburu-buru karena benci sama satu orang, tidak suka sama satu orang, akhirnya itu melakukan kesalahan. Koreksi diri. Salam waras. Oke, nah coba kita tanggapin pernyataan dari kakak ini ya. Kenapa sebenarnya banyak banget ya netizen-netizen itu curiga tentang Koko ini? Karena yang pertama, dia muncul di live-nya Sarwenda setelah semua huru-hara ini terjadi. Makanya wajar kalau para netizen itu menganggap Sarwenda itu ngajak Koko ini itu untuk menarik simpati karena memang Koko ini memiliki kekurangan. Nah, kenapa alasan netizen beropini seperti itu? Karena momennya itu. Kenapa dulu sebelum ada konflik ini Koko ini nggak pernah muncul di baik di video, di live streamingnya Sarwenda. Ketika ada kasus seperti ini, ketika dia diboykot, nah dia baru ngajak Koko ini untuk live streaming bareng. Dan kita baru tahu. Nah, bahkan rekam jejak digital Sarwenda bersama Koko ini pun nggak ada. Jadi wajar kalau si para netizen-netizen ini beropini bahwasannya ini adalah bentuk upaya Sarwenda untuk mencari simpati publik lagi. Cuman kita bergosip dulu tentang apa Injas? Tentang Eda-Eda yang bangga kali dia itu. Bangga kenapa Injas? Karena Papio ngirim gift. Di mana Injas? Itu di labnya si Endak yang kedua. Si Endak di sini masih aja menggandeng orang-orang yang berkebutuhan khusus. Aku nggak tahu kenapa. Kenapa Injas? Ya biar ngambil simpati aja, simpatinya Eda-Eda yang mudah tertipu itu. Dan giftnya penerbangan. Si Eda-Eda biarpun berutang tetap aja dulu dia. Iya kan, nggak apa-apa itu. Yang penting tim Sargios ini bisa gitu menampakkan dirinya, kekompakan dirinya di depan fansnya si Onsu. Kalau kita mah karena ya junjungan, bukan junjungan. Kalau si Onsu mah ya dia mah sudah kaya dari sononya, dia mah nggak butuh gip-gip kayak gitu, yang dia butuh orang belanja. Ya kan, ini si Sergios ini nggak pada belanja, malah main gip. Terus ada Papio, senang mereka ada Papio. Tapi pertanyaanku, setara Psio
Masa nggak bisa gitu kasih TikTok gitu, 10 TikTok gitu, singa gitu, 20 singa gitu. Ya, jangan lupa, jangan hanya kucing, apalah gue juga bisa kasih itu. Kayak gitu loh. Mm-mm. Senang kali Eda-Eda melihatkan kekompakannya. Eda-Eda bukan itu yang diperlukan. Yang diperlukan itu kalian belanja. Dan suruh si Enda, ya kan, jangan itu pilih kasih. Aktifkan dulu itu komentarnya, jangan diiniin, difilter itu komentar. Masa ada orang yang kirim GIF itu 100 kali nggak ada muncul-muncul itu di layar kaca dia. Ya kan? Iya, biar baring gitu, biar kau bisa ngeliat gitu fansnya si Enda sama fansnya si Onsu di situ bergabung. Nggak apa-apa kan? Fansnya si Onsu bergabung hanya untuk kirim emot doang. Ngomong-ngomong si Babu tuh, si Babu binatang itu tuh cuman tangannya aja yang kelihatan sama suaranya. Kenapa sekarang sudah nggak melenceng-lenceng mulutnya, sudah nggak kompor-kompor lagi itu? Kenapa nggak sentil-sentil lagi si Onsu itu? Kok tumben gitu? Ih, nggak enak, lab seperti itu. Harusnya adalah kata cong gitu, adalah kata-kata seperti itu. Kenapa? Itu kan kebiasaan kalian gitu. Iya kan? Selalu aja gitu dipelintir katanya kemana-mana. Padahal barang ini yang dijual di depan mata tapi arahnya tuh ke mana-mana. Kenapa sekarang kok diam, babu anjing kau itu? Kenapa? Suruh lagi dong tampil dia. Suruh tuh. Aduh. Dan Papio, jangan lupa ya di lab lagi tuh aku pengen lihat tuh 10 TikTok, 20 singa dong. Berapa sih itu kan untuk pujaan hati, ya kan? Berapa sih itu? Jangan cuma menunjukkan kucing, anak anjing, apalah itu. Nggak seru itu mah. Oke, nah bener kan yang aku bilang tadi di awal video, akhirnya GIF-GIF ini dianggap oleh para pendukungnya Ruben hanya sekedar flexing doang. Karena GIF ini bisa dilihat oleh siapapun yang nonton live itu. Nah, sedangkan seperti aku bilang tadi, kalau produk mereka belanja, itu orang nggak akan tahu akun siapa yang belanja di live tersebut gitu. Nah, akhirnya kan bener kan, ini jadi di counter bahwasanya kalian itu para Sargio itu ngasih gift ya karena untuk pamer doang, flexing doang. Karena kalau misalnya beli produk itu nggak bisa dinampain kecuali kalian produknya datang baru kalian nampain nih aku beli 5.000 pieces paket pelangsing badan ya atau paket merampingkan tubuh. Padahal adiknya Sarwenda sendiri nggak langsing-langsing banget ya. Waduh, Dede ya mulai live lagi ya berdua. Tapi sepertinya ada jarak yang memisahkan ya. Makanya kalau live itu jangan suka ngata-ngatain orang sih sama bro-nya. By the way, ini yang nonton live-nya kemarin gimana ya? Ada nggak yang nonton? Ini mengakak guys. Kalian tahu nggak ya, Gendes kemarin ya live pertama kali itu kan ada yang give itu dari paus, dari apa segala macam ya kan, banyak banget. Nah dari pendukung-pendukungnya geger membanding-bandingkan. Ada yang bilang kayak gini. Nah gitu, live itu di give paus, di give sultan-sultan, nggak kayak sebelah. Masa jual power bank nggak ada yang nge-give, adanya bilang semangat ya, cuma omong-omong doang. Masa iya kekayaannya setara sama Ivan Gunawan dan Raffi Ahmad ngemis-ngemis gift? Ya maklum lah, si Gendes di gift buat tambah-tambah bayar rumah, belum lagi buat bayar-bayar babu-babunya ya kan? Gimana coba kemarin live jualan aja produknya sendiri? Mana katanya nomor 1 ya? Endorsean aja udah nggak pada percaya sama si Gendes. Udah deh ya, udah beda level, jangan banding-bandingin gift ya. Beda kekayaan ya, udah beda level sama mantan suami sama si Gendes itu ya. Juga para pendukung-pendukungnya Gendes pada dongok-dongok ya, di give paus, di give apa juga hore-hore. Aduh Tuhan, gimana sih? Banyak akhirnya yang berspekulasi bahwasanya ya pendukung Sarwenda ini hobi flexing, nggak ngerti ya, karena memang
Sekali lagi, penjualan produk itu yang dinilai itu performa produk yang dijual. Laku berapa pieces, terus dalam waktu berapa lama mereka live streaming. Nah, bukan seberapa lama mereka live streaming dan seberapa banyak dapat ikan paus. Memang prinsipnya secara hukum bahwa uang hak asuh anak atau pendidikan anak itu memang adalah hak anak, bukan hak mantan, ya. Jadi setiap pengeluaran yang diberikan oleh ayah untuk kepentingan anaknya yang dikelola oleh ibu yang mendapatkan hak asuh anak harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi pengeluaran 200 juta lebih kurang setiap bulan, hampir selama 1 tahun lebih kurang, bahkan pengeluaran kartu kredit, itu memang harus dipertanggungjawabkan agar tidak terjadi fitnah atau tidak terjadi pengeluaran-pengeluaran yang atas nama anak tapi tidak diperuntukkan untuk kepentingan anak. Dan Ruben Onsu sudah berulang-ulang untuk meminta pertanggungjawaban hal ini, tapi tidak diindahkan hingga hari ini oleh S, ya. Jadi karena tidak juga diindahkan untuk memberikan pertanggungjawaban rincian penggunaan setiap pengeluaran yang untuk atas nama anak tersebut, jadi tidak menutup kemungkinan Ruben akan meminta dilakukan secara audit, dan kami lagi mempertimbangkan untuk memasukkan materi ini ke dalam perkara gugatan kita di pengadilan negeri agar ketika pertanggungjawaban itu tidak bisa diberikan dan dapat dipertanggungjawabkan, maka ini juga salah satu hal yang dapat menjadi alasan bahwa ibu yang mendapatkan hak asuh anak ini tidak amanah, ya, tidak amanah dalam menggunakan keuangan dan demi kepentingan anak. Saya kira seperti itu. Nah, itu dia video kali ini. Gimana menurut kalian? Kirim opini kalian seperti biasa di kolom komentar. Untuk kalian yang penasaran terkait benarkah produk Sarwendah itu diborong habis oleh para Sargio atau para pendukung Sarwendah dan Gio, kalian bisa lihat dan tonton video berikut ini di atas ini, ya. Di situ aku udah ngebuka semua data dashboard penjualan antara Sarwendah, bahkan aku bandingkan dengan penjualannya Ruben Onsu. Ya, di situ terlihat jelas kalau Sarwendah cuma dapat omset 2 juta. Jadi kalau dibilang produknya habis, produknya terjual, produknya laku keras gara-gara Sargio, bukan hanya gift, itu cuman omongan doang, ya. Tidak sesuai fakta dan tidak sesuai dengan data. Kalau kalian penasaran, langsung aja ke videonya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Next video kita bakalan ngebahas soal terkait audit uang nafkah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.